Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat untuk tetap belajar. Oke, pertama-tama marilah kita awali belajar kali ini dengan mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam belajar tematik subtema 2 muatan IPA, yaitu tentang organ pendengaran manusia. Tahukah kalian apa itu organ pendengaran manusia? Indera pendengaran manusia adalah sepasang telinga yang terletak di samping kepala kita, yaitu kanan dan kiri. Kita perhatikan gambar telinga anak di samping ini, yaitu telinga kanan dan kiri. Sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga yaitu telinga luar, ada telinga tengah, kemudian telinga dalam. Sekarang kita lanjutkan bagian telinga luar. Yang pertama yaitu tentang daun telinga yang berfungsi untuk menangkap bunyi dari lingkungan. Yang kedua yaitu lubang telinga yang berfungsi untuk masuknya bunyi. Yang ketiga yaitu saluran pendengaran. Nah, saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga. Sekarang kita lanjutkan pada telinga tengah. Nah, yang pertama yaitu tulang martil, yang kedua yaitu tulang landasan, yang ketiga yaitu tulang sanggurdil. Dari ketiga tulang pendengaran ini berfungsi untuk yaitu gendang telinga ke telinga bagian dalam. Kemudian gendang telinga ini berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Oke, sekarang kita lanjutkan pada telinga dalam. Yang pertama yaitu tentang saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian yang kedua yaitu saraf pendengaran. Ini berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput, kemudian yang diteruskan ke otak kita. Kemudian yang ketiga yaitu koklea. Nah, ini berfungsi untuk menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi, kemudian diteruskan ke saraf pendengaran. Yang keempat yaitu saluran eustasius yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara yang berada di dalam dan di luar telinga. Oke, selanjutnya kita bahas tentang proses mendengar bunyi. Dari getaran sumber bunyi, kemudian gelombang bunyi ini ditangkap daun telinga. Nah, dari gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga tersebut masuk melalui telinga. Nah, dari telinga tersebut timbul bunyi yang menggetarkan gendang telinga. Nah, kemudian getaran gendang tersebut yaitu menggetarkan tulang telinga kita. Kemudian rumah siput yang menangkap getaran tersebut dapat mengubahnya menjadi rangsangan. Nah, dari rangsangan tersebut dari saraf kemudian mengirimkan rangsangan bunyi ke otak kita, yaitu otak akan menerjemahkan bunyi sehingga menghasilkan bunyi bisa terdengar. Oke, sekarang kita lanjutkan gangguan pendengaran pada telinga manusia. Di sini ada beberapa contoh
gangguan pendengaran manusia, yaitu yang pertama, penumpukan kotoran telinga yang disebut dengan serumen. Apa itu serumen? Yaitu adalah zat lilin yang secara alami dihasilkan oleh kelenjar khusus bagian luar telinga. Kemudian yang selanjutnya, gangguan pendengaran otitis media. Apa otitis media? Ini adalah infeksi telinga bagian tengah yang dapat terjadi pada anak-anak dan orang dewasa. Kondisi ini terjadi ketika dinding saluran tuba Eustachius ini mengalami sebuah pembengkakan yang akibatnya terjadi reaksi alergi, kemudian flu atau infeksi pada hidung. Nah, selain otitis media juga ada otitis eksterna. Otitis eksterna itu adalah infeksi pada telinga bagian luar. Nah, gangguan telinga ini disebabkan oleh masuknya air ke dalam telinga. Biasanya ketika kita berenang, kemudian mandi, atau anak kecil yang sedang bermain air. Ini air bisa masuk pada telinga. Oke, selanjutnya yaitu gangguan pendengaran otosklerosis. Berikutnya yaitu gangguan pendengaran yaitu tuli. Penyakit telinga ini yaitu berupa penurunan kemampuan untuk mendengar sebuah kata-kata. Penyakit tuli ini ada 3, yaitu tuli konduktif, kemudian tuli sensoriniferal, kemudian tuli campuran. Nah, tuli konduktif ini telinga yang berada di luar, kemudian sensoriniferal ini adalah telinga bagian dalam. Kalau campuran yaitu antara tuli konduktif sama sensoriniferal, yaitu penurunan kemampuan untuk mendengar kata-kata bagian luar dan dalam. Nah, ini adalah beberapa bagian gangguan pendengaran. Kemudian sekarang kita lanjutkan bagaimana cara merawat telinga agar telinga kita tetap sehat. Yaitu yang pertama, hindari bunyi yang terlalu keras. Kemudian yang kedua, bersihkan bagian luar telinga dengan teratur. Yang ketiga, bersihkan telinga bagian dalam ke dokter THT secara berkala. Kemudian tidak memasukkan benda tajam ke dalam telinga. Yang kelima, yaitu jika mengalami gangguan, datanglah ke dokter THT. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri dari dalam pembelajaran kali ini, yaitu mudah-mudahan semua bermanfaat ilmu yang sudah saya sampaikan. Ya, kita tutup, kita mengucapkan membaca hamdalah bersama-sama, yaitu kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahi rabbil alamin. Ya anak-anak, jaga kesehatan kalian pada masa pandemi COVID-19. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.